Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita masih diberkahi umur yang panjang sehingga kita masih bisa menuntut ilmu sampai kepada hari ini. Nah, kesempatan kali ini kita nanti akan mempelajari berkaitan dengan interaksi makhluk hidup. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian lingkungan, yang kedua, mengetahui pengertian interaksi antara makhluk hidup, lalu yang ketiga, mengetahui jenis-jenis interaksi. Oke, tanpa basa-basi, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian lingkungan. Nah, lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic conditions surrounding an organism. Nah, berdasarkan istilah tersebut, lingkungan itu diartikan sebagai segala sesuatu, baik itu sisi fisik, kimia, ataupun biotik, di luar individu yang merupakan sistem kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, dalam lingkungan ini terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang memiliki nyawa. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Lalu yang selanjutnya adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak memiliki nyawa. Contohnya adalah batu dan angin. Nah, kita ini sebagai manusia ya, manusia memiliki nyawa. Nah, kita masuk ke komponen yang biotik. Oke. Materi selanjutnya adalah kita memahami apa itu interaksi antar makhluk hidup. Nah, interaksi antar makhluk hidup itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang saling melengkapi dan menjaga keseimbangan alam. Apabila terjadi gangguan dalam interaksi tersebut, maka otomatis alam pun juga akan terganggu. Selanjutnya adalah ke jenis-jenis interaksi. Nah, jenis-jenis interaksi antar makhluk hidup itu ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada interaksi netral, lalu predasi, dan yang ketiga adalah simbiosis. Nah, yang pertama adalah interaksi netral. Interaksi ini ditandai dengan 2 ciri-ciri. Yang pertama, antara makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain. Lalu yang kedua, tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Bisa kita lihat di layar ya, ada gambar anak kucing dan ada gambar anak burung hantu. Nah, kedua anak tersebut saling berinteraksi. Tapi dalam interaksinya itu tidak ada yang saling berkompetisi dalam makanan. Nggak ada yang saling bersaingan mencari makanan, dan nggak ada saling mangsa-memangsa. Nah, disinilah dikatakan interaksi tersebut netral. Seperti itu. Yang kedua adalah predasi. Nah, tapi sebelumnya silahkan diperhatikan video berikut ini. Ini adalah video berkaitan dengan predasi. Nanti tolong dicatat poin-poin pentingnya ya. Dari video pembelajaran ini, teman-teman bisa mengetahui apa itu pengertian dari predasi. Nah, itu tadi adalah hubungan antara predasi. Mungkin sebelumnya ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari predasi. Oke, untuk lebih jelasnya, ini. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem
Interaksi ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Nek dilihat dari yang video awal tadi, itu ada antara mangsa, si antelop, sama pemangsa, citahnya atau macan tutulnya. Nah, dalam gambar kali ini ada interaksi antara beruang dan ikan. Nah, yang masuk ke pemangsa itu adalah beruangnya, dan yang masuk ke mangsa adalah ikannya. Pemangsa di sini biasanya didominan oleh hewan-hewan karnivora, seperti itu. Nah, apabila nanti ada ketidakseimbangan antara jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem, maka dampaknya akan seperti ini. Ketika pemangsa itu lebih banyak, maka mereka otomatis akan lebih sulit untuk mencari mangsa. Seperti itu, karena jadi kompetisi juga antar pemangsa. Nah, ketika jumlah pemangsa sedikit dan jumlah mangsa banyak, maka akan terjadi lonjakan populasi yang mangsa tersebut. Dan mangsa itu kan juga butuh makan. Dan semakin banyak mangsa itu terdiri dari hewan herbivore. Nah, jadi nanti semakin banyak juga tumbuhan yang dikonsumsi oleh hewan, seperti itu. Nah, hubungan interaksi yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis ini sendiri adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Simbiosis yang akan kita pelajari ada 3 jenis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu apa? Silahkan simak video berikut. Bisa dicatat poin-poin pentingnya ya, untuk menjelaskan apa itu pengertian simbiosis mutualisme. Oke, stop. Nah, itu tadi adalah video tentang simbiosis mutualisme. Lalu, simbiosis mutualisme itu apa? Nah, simbiosis mutualisme adalah simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies itu memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya di video tadi adalah antara bunga dan lebah. Nah, antara kedua makhluk tersebut masing-masing itu mendapatkan keuntungannya gitu loh. Yang lebah mendapatkan nektar atau sari dari bunga, sementara pada bunga bisa terjadi penyerbukan karena adanya lebah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Oke, sebelumnya silahkan disimak video berikut. Oke. Nah, sudah itu tadi ya video mengenai simbiosis parasitisme. Jadi sebenarnya simbiosis parasitisme itu apa sih? Nah, ini. Dalam simbiosis ini, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sementara makhluk hidup lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya adalah hubungan antara manusia dengan dengan nyamuk. Contohnya adalah hubungan antara manusia dengan nyamuk. Ketika nyamuk menggigit manusia, dia mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu apa? Darah kita yang dia makan, yang dia konsumsi.
Tapi manusia sendiri mendapatkan kerugian dari hal itu. Kerugiannya apa? Bisa saja berupa pental-pental atau bahkan penyakit demam berdarah. Seperti itu. Lalu simbiosis yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Nah, silahkan disimak video berikut ini lagi ya. Nah, itu tadi ya gambar dari video dari simbiosis komensalisme. Nah, jadi ini penjelasannya. Dalam simbiosis ini itu satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Nggak untung juga nggak rugi. Contohnya adalah hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora akan menempel pada ikan hiu, sehingga nanti kalau ikan hiu makan, ikan remora juga mendapatkan sisa-sisa makanannya dari ikan hiu. Sementara itu, dari ikan hiu, dari menempelnya ikan remora itu, dia tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi pembelajaran singkat mengenai interaksi antar makhluk hidup. Semoga teman-teman sudah lebih paham ya tentang interaksi antar makhluk hidup. Untuk selanjutnya adalah adanya tugas. Nah, tugasnya itu apa? Nah, tugasnya adalah nanti teman-teman sekalian mengamati di sekitar tempat tinggal kalian 5 interaksi yang terjadi antar makhluk hidup. Oke, mungkin itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.